Bab 282. Masih ada saja pelanggan seperti ini. James yang tidak bisa dibujuk, membuat Stella akhirnya membiarkan James menemaninya berbelanja. Mereka berdua masuk ke dalam supermarket kecil itu. Setengah dari orang-orang itu adalah tetangga di sekitar rumahnya, meski mereka tidak mengetahui namanya, tapi mungkin pernah tersenyum saat menyapanya. Stella melihat James yang tampan itu mendorong troli belanjaan di sampingnya, membuatnya berkeringat dingin. Banyak orang yang sedang memperhatikan mereka. "Stella, ini pacarmu. Tampan sekali, sepertinya dia orang yang berduit ya. Stella, apa kamu akan menikah? Calon suamimu ini sangat luar biasa. Stella, perawakan pacarmu sungguh luar biasa, wajahnya seperti seorang bintang." Beberapa tetangga yang mengenalnya sengaja bertegur sapa dengan Stella sambil mengatakan beberapa hal. Tentu saja, orang-orang ini diam-diam melihat ke arah James. Wajah yang begitu rupawan. Mata yang begitu indah. Bibir merah mudanya membuat orang-orang ingin menciminya. Stella sudah tidak tahan lagi. Keringat dinginnya mulai bercucuran. James. James mengangkat matanya dengan perlahan kemudian melihat ke arah gadis itu. "Apa?" Stella menggerak-gerakkan bibirnya, kemudian mendengus. "Sini biar aku saja yang mendorong trolinya. Tidak cocok lelaki tampan seperti ini mendorong troli belanjaan yang kotor. Aku saja, mana mungkin aku menyuruh seorang gadis yang mendorongnya. Kamu pilih saja barang belanjaannya. Oh iya, apa kamu menulis daftar barang yang harus dibeli? Sini biar kulihat." Ketika James mengalihkan perhatiannya, Stella pun langsung merogoh kantong bajunya. "Aduh, kalau kamu tidak bilang aku pasti sudah lupa. Aku tidak bisa kehilangan daftar ini." Setelah menemukan daftar tersebut, Stella memberikannya pada James. James membuka kertas itu dan melihatnya, namun dia tidak kuasa menahan tawanya. "Hahaha, Stella, tulisanmu jelek sekali. Seperti cacing saja." Stella terdiam. Huhuhu, mau gimana lagi, dia sudah menulis semampunya, meski tulisannya bukan terbilang bagus, tapi tulisannya masih cukup bagus di kelasnya. Kenapa James terang-terangan mengatakan kalau tulisannya seperti ulat? Menyebalkan. Stella. Apa ini? Pinyinkah? James mengerutkan keningnya saat melihat daftar tersebut. Stella yang terkejut, kemudian peluhnya mengalir begitu saja. Ya ampun, apa dia bisa menemukan sebuah lubang dan bersembunyi di dalamnya? Kata selada ini dia lupa bagaimana menulisnya, lagi pula saat itu dia juga tergesa-gesa, jadi dia tulis saja pinyinnya. Pinyin yang berantakan sekali. Hei, itu adalah selada. Selada. Hahaha. Stella, kamu ini benar-benar menarik dan sangat menggemaskan. James tertawa hingga membungkukkan badannya, wajahnya benar-benar bahagia. Stella tersipu dan pipinya menggembung. Sial. Kenapa tertawa? Tertawanya membuat orang kesal. Apa yang salah menulis seperti cacing? Memang kenapa kalau menulis menggunakan pinyin? Tertawa terus. Tidak takut jelek Bolehkah lelaki tampan tertawa seperti ini? Dengan daftar belanjaan Stella ini, mereka berdua mulai membelinya satu persatu. Di mata orang lain, mereka berdua seperti pasangan pengantin baru. Stella kemudian memilih daging dan sayur mayur, membuatnya melupakan perasaan canggungnya. "Bibi, aku tidak mau yang ini, tidak terlihat segar. Aku mau yang itu, bukan yang ini, yang bawah itu." Ya, yang itu. "Aku tidak mau yang ini, James, lihatlah. Daun di sayur ini sudah layu. Pasti sudah tidak segar lagi. James, kamu pergi beli black bean sauce saja, ingat ya, lihat baik-baik tanggal produksinya. Tanggal produksinya harus yang masih baru. Apa kamu suka jamur? Kita beli jamur tiram." Stella terlihat seperti bibi-bibi, cerewet sekali. Sambil tersenyum, James mendengarkan perkataan Stella. Saat membayar, Stella membelalakan matanya melihat total belanjaannya. Mahal sekali. Dia merasa tidak membeli barang yang banyak, kenapa bisa habis $400? Boros sekali. James mengeluarkan dompetnya, kemudian mengatakan dengan entengnya. "Murah banget. Segini banyaknya barang, hanya habis segini saja. Coba lihat lagi apa tidak salah hitung."
Banyak orang yang sudah mengantre di belakang James, semuanya sudah berkeringat dingin. Masih ada saja pelanggan seperti ini. James menenteng belanjaan itu, kemudian berjalan keluar bersama Stella. Sini biar aku bawa beberapa kantong itu, kamu pasti capek menenteng sebanyak itu. Berikan aku 2 kantong saja, Stella ingin mengambil kantong yang dibawa oleh James. Namun, James menghindarinya, berkata sambil sedikit tersenyum, hanya sedikit kok, tidak beratlah. Mana mungkin aku menyuruh seorang gadis untuk membawa ini. Akan terlihat aneh untukku. Stella yang merasa tidak enak langsung mengatakan, terima kasih ya, James. James melihat mata Stella, lalu tersenyum, terima kasih apa sih? Apa yang harus diterima kasihkan? Terima kasih karena sudah membayar ini semua, terima kasih juga karena sudah membawakannya. James termangu, kemudian tersenyum kembali, kan sudah kubilang, Stella. Ketika kamu bersamaku, apa kamu yang harus membayarnya? Ini sudah kebiasaanku untuk membayarnya. Lagi pula, untuk membawa belanjaan ini, bukankah memang tugas lelaki ya, sebenarnya? Terlihat sedikit kesedihan di wajah James, yang membuatnya terdiam sejenak. Kenapa? Tanya Stella yang penasaran dengan James. Ada apa dengan dunia ini ya? Kenapa memberi pria berduit dan berkuasa seperti dia dengan wajah yang begitu sempurna? Ada seorang si Cengeng Chen, seorang James, seorang Lai, bahkan Chandra. James menundukkan kepalanya, tersenyum getir, mengatakan dengan pelan. Sebenarnya, aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Karena aku baru pertama kali merasakan kehangatan seperti ini. Mungkin kamu tidak akan percaya, ini adalah kali pertamaku belanja di supermarket dengan banyak orang seperti ini. Ini juga pertama kalinya aku membeli sayur mayur dan memilihnya. Ketika aku baru saja memasuki supermarket itu dan berbelanja denganmu, aku merasa begitu hangat. Belum pernah aku merasakan kebahagiaan seperti ini. Sungguh, aku sangat berterima kasih padamu, Stella. Stella memiringkan kepalanya dan terpaku melihat James. Sebenarnya apa yang pernah dialami lelaki tampan ini? Mengapa saat mendengarkannya, terdengar sangat sedih? Dia bergelimang harta, sejak kecil, sandang dan pangannya selalu tercukupi, bahkan dia selalu dimanja oleh banyak orang. Hal menyedihkan seperti apa ia yang dimilikinya? Jangan-jangan, keluarga kaya raya seperti mereka ini. Sama seperti yang ada di film. Keluarga yang tidak memiliki kehangatan sama sekali. Stella merasa sangat kasihan pada James. Dia menyentuh lengan James dengan lengannya, kemudian berkata, kalau begitu lain kali aku akan sering mengajakmu untuk menemaniku berbelanja di supermarket. Kalau kamu mau, setelah ini kamu bisa makan malam di rumahku. Meskipun masakannya tidak mewah, tapi sangat nyaman, kedua mata James terlihat berbinar, dia mengangguk dengan semangat. Jika kamu yang mengatakannya, mana mungkin aku tolak. Ini kamu yang mengajakku ya, kamu tidak bisa mengusirku nanti, James menyeringai dan berkedip pada Stella. Stella tiba-tiba merasa seperti sengaja masuk ke dalam lubang yang sama. James dan Stella telah sampai di rumah, Lina dan Sally kedua teman yang tidak tahu diri itu mengeluh pada Stella karena sangat lama. Kami semua sudah sangat lapar. Lina menaikkan alisnya dan berteriak sembari tetap memainkan gamenya. Sally tidak lupa untuk mengompori dan berkata, betul itu. Stella, bukankah kamu sangat jago memasak? Kenapa kamu lama sekali? Stella menggembungkan pipinya dan berkata, kalau mau membuli orang juga tidak bisa seperti ini caranya. Apa kalian memberiku suguhan? Sudah jelas kalian ini menjadikanku seperti pembantu. Terserah kalian mau makan atau tidak, James tidak kuasa untuk menahan senyumnya, lalu mengelus kepala Stella dan mengatakan, sudah, ini kan rumahmu. Orang lain hanya tamu. Ada aku yang akan menemanimu melakukannya, yuk kita cuci dulu semuanya. Lina dan Sally terdiam, lalu mereka menoleh dan melihat James sedang menekuk lengan bajunya dan bersiap untuk melakukan kegiatannya di dapur. Ya ampun, Stella ini benar-benar luar biasa. Dia bisa-bisanya membawa seorang yang sangat tampan sepertinya ke rumah. Dan, dia adalah orang tajir. Memunculkan catfish effect. Lina dan Sally langsung sibuk mengerjakan sesuatu. Hal ini disebabkan karena ada seorang lelaki tampan, membuat mereka berdua menjadi rajin. Keempat orang itu makan dengan lahapnya.
Setelah makan malam, mereka berempat bermain poker. Stella dengan James, sedangkan Lina dengan Sally, mereka tidak terpisahkan. Mereka bermain hingga larut, satu persatu dari mereka pun akhirnya pulang. Tentu saja, dalam hal ini James tidak ingin pergi. "James, kamu antarkan Lina dan Sally pulang ya. Bisakah?" perintah Stella. Sally berkomplot dengan James kemudian menggodanya, "Aduh, tidak usah khawatir dengan kami berdua. Biarkan James bersamamu dulu sebentar, dia sebenarnya sudah menantikan hal ini sedari tadi." Stella dibuat tersipu oleh perkataan temannya itu, James malah tersenyum sambil melihat ke arah Stella. "Ngomong apa sih? Kita kan teman. Kenapa dia ingin bersamaku? James, kamu bertanggung jawab untuk mengantarkan mereka pulang ya." James menganggukkan kepala, "Oke, aku akan menjalankan tugas yang kamu berikan." Bab 283. Abaikan keseksiannya. Sally terus menggodanya, James, how lovely. Kamu mendengarkan perkataan Stella. Sepertinya, kamu akan menjadi suami yang mudah disuruh istri nantinya." James tersenyum sambil melihat Stella dengan penuh kasih, berkata, "Disuruh-suruh istri juga tidak apa, aku tidak peduli." Stella tidak mengindahkan perkataan mereka lagi, dia memutarkan matanya, kemudian membalikkan badan dan pergi meninggalkan mereka. Lalu, melambaikan tangannya dan berkata, "Selamat malam. Aku tidak mengantar kalian ya." James melihat punggung Stella dan terdiam, kemudian kepalanya dipukul oleh Lina. "Hei, lihat dirimu yang enggan seperti ini, sebenarnya kamu mau tidak mengantar kami?" "Ah, iya aku akan mengantar kalian kok." James mengantarkan Sally terlebih dulu, kemudian Lina. Di dalam mobil hanya tersisa Lina dan James, mereka berdua hanya diam sehingga membuat keadaan menjadi canggung. Setelah menahan cukup lama, Lina akhirnya tidak kuasa lagi dan mengatakan, "Itu. Kenapa malam ini kamu tidak menghabiskan waktu bersama teman-temanmu?" Kata James yang penasaran saat melihat Lina, "Teman." Bibir Lina berkedut, "Chandra, Lai. Kenapa kamu tidak bermain dengan mereka?" Sebenarnya, yang ingin ditanyakan oleh Lina adalah, apa yang dilakukan oleh Lai malam ini. "Oh, mereka berdua sedang ada urusan." "Urusan apa?" Lagi-lagi James melihat ke arah Lina. "Lin, kamu sebenarnya ingin bertanya apa yang dilakukan oleh Lai malam ini kan?" Lina tersipu malu mendengar perkataan James, kemudian dia mengelaknya. "Bukan. Kenapa aku menanyakannya? Aku sudah putus kok dengan dia. Aku sudah meninggalkannya." James terkekeh dan mengatakan, "Oh, ternyata kalian berdua sudah putus. Pantas saja dia melakukan kencan buta." "Apa? Kencan buta?" kata Lina yang berteriak keras. Teriakan itu memekakkan telinga James. "Dengan siapa Lai melakukan kencan buta?" James melipat bibirnya, "Tentu saja dengan seorang gadis muda dong." Wajah Lina memerah karena kesal, kemudian terus-terusan menggerutu. Lalu dia menekan kekesalannya dan mengatakan, hahaha, kencan buta ya, kencan buta. Tidak ada hubungannya kencan buta si brengsek Lai itu denganku, aku hanya tidak ingin mendengarnya. Kalau begitu besok aku juga akan mulai untuk melakukan kencan buta." James hanya terdiam. Kedua orang ini hanya bisa terdiam. Makan malam William kali ini, memang khusus bersama dengan Juliana. Makan malam kali ini tidak bisa dihindari. Juliana sendiri yang datang ke kantornya untuk menghentikannya, dan mengatakan bahwa dia akan mengikutinya dengan siapapun William makan malam. Meski hal itu sudah dikatakannya, William juga hanya akan makan malam bersama dengan Juliana. Walaupun Juliana sudah menghentikan William, tapi jika hanya mereka berdua yang akan makan malam, ia akan dengan senang hati melakukannya. Juliana menundukkan kepala sambil melihat pakaiannya. Pakaian ini bagus, gaun yang dipilih untuk malam ini sangat cantik. Gaun dengan potongan dada yang rendah, memperlihatkan lekukannya yang dalam. Bagian bawah gaun itu sangat pendek, jika William sedikit menundukkan kepalanya, dia bisa melihat dalamannya dengan mudah. "Mau minum?" William. Juliana mengedipkan matanya pada William. Matanya yang biru dan bersinar di bawah cahaya, terlihat seperti batu safir biru yang menawan. Jujur saja, hanya menilai dari penampilan Juliana saja dia merupakan seorang wanita yang begitu memesona.
Dia memiliki figur wanita Eropa. Dadanya penuh tapi sangat padat. Pinggangnya sangat mungil. Bokongnya berisi dan bulat. Kakinya jenjang dan lurus. Banyak lelaki kaya yang mengejarnya. Hanya saja, Juliana sudah sangat terbiasa dengan hal itu sejak ia masih kecil. Dia tidak peduli dengan lelaki semacam itu. Sebaliknya, William yang terlihat sangat dingin ini malah menarik perhatiannya. William menggerak-gerakkan alisnya dan berkata, "Oh, ternyata seorang Juliana sangat suka minum dibandingkan para lelaki." William tersenyum tipis. Juliana agak terkejut dengan ucapan lelaki itu, dan butuh beberapa detik baginya dalam mencerna godaan William tersebut. Maksud dari kalimat lebih suka minum dibandingkan lelaki adalah Juliana lebih berani dibandingkan dengan para lelaki. Wajah Juliana menjadi kaku, dan tersenyum remeh, kemudian ia mengangkat gelasnya terlebih dulu. "William, memiliki waktu luang seperti ini sangat jarang bagimu dan aku untuk duduk bersama dan menikmatinya. Jadi, mari kita bersulang." William perlahan-lahan mengangkat gelasnya, Juliana pun terkekeh kecil, lalu mendekatkan gelasnya ke gelas wanita itu dan bersulang. "Till do it first." Juliana menyipitkan matanya lalu tersenyum, dia berpikir bahwa ekspresinya ini sangat memikat. Dia menaikkan lehernya, kemudian menenggak habis minuman dalam gelasnya. William masih dengan ekspresi dinginnya melihat ke arah Juliana, namun kemudian dia tidak meminum minumannya. "Apa yang akan kamu katakan saat mengajakku berkencan?" Juliana mengisap bibirnya dan melihat William yang menolak untuk meminumnya. Dia merasa agak kecewa dengan perlakuan William itu dan berkata, "Oh, memang harus selalu ada yang perlu dibicarakan untuk mengajakmu berkencan. Apa aku tidak bisa mengajak calon suamiku untuk kencan romantis?" William tersenyum canggung, kemudian berkata dengan pelan, "Tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kamu menjadi istriku atau tidak adalah hal yang masih belum pasti. Dan untuk romantis seperti yang kamu katakan, meskipun kamu akan menikah denganku, tidak ada yang boleh menggunakan kata itu di antara kita." Juliana kesal hingga mengepalkan tangannya. Jahat. Apakah William mengabaikan keseksiannya malam ini? Ataukah lekukannya masih kurang dalam? Hahaha, William. Perasaan bisa kita pupuk. Benar, perasaan memang bisa kita pupuk. Dulu aku membesarkan seekor anjing, dan aku memiliki perasaan yang kuat terhadapnya. Tapi, cinta, tidak seperti itu. William mengatakannya dengan sinis, kemudian ia menurunkan pandangannya, lalu melihat makanan di piringnya, setelah itu memotongnya pelan-pelan. Juliana hampir tersedak dibuatnya. "Oke, William, kamu kejam sekali. Tidak ada cinta, Di antara kita tidak ada cara untuk memupuk cinta, Oke, aku tidak menginginkan cintamu. Aku menginginkan perasaanmu dan tubuhmu." Juliana kemudian menenggak segelas minuman lagi, dengan wajah kesal dan tidak berdaya, kemudian dia tersenyum getir dan berkata, "Oh, tidak masalah, aku tidak mengharapkan cintamu. Bagiku, cinta adalah hal yang sangat rapuh dan aku tidak menginginkannya. William, aku menginginkan perasaanmu, tubuhmu." Hahaha. William masih terus memotong makanannya dengan penuh elegan, kemudian mengatakan dengan sikap acuh tak acuhnya, "Kita berbeda kewarganegaraan, sehingga perasaan juga pasti akan sulit untuk dipupuk. Bahkan untuk tubuhku. Haha, aku lagi-lagi akan mengecewakanmu, karena aku tidak bisa melakukannya. Kamu mungkin akan mengalami pernikahan tanpa hubungan seksual pang." Juliana sangat marah hingga membuatnya memukulkan tangan di atas meja dan memandangnya. "William, kamu jangan berlebihan. Kamu tidak bisa melakukannya. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, bagaimana mungkin kamu bisa melakukan hal itu dengan Fanny Wang? Dasar pembohong." William membuka mulutnya, kemudian memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Masih terlihat elegan dan tidak memedulikannya. "Oh, itu hanya sesekali saja, haha," dan pemilih, Juliana menggertakkan giginya. Dia sangat marah. Makan malam kali ini membuat Juliana sangat tertekan. Dia tidak bisa menahan untuk tidak minum banyak. Setelah makan malam itu selesai, dia sudah agak mabuk. Tubuhnya sudah terhuyung-huyung, sempat ia tersandung dan hampir jatuh. Untungnya dia memegang erat lengan William, barulah dia bisa berdiri kokoh. William mengerutkan alisnya, melirik kesal gadis yang memegangi lengannya,
kemudian membuang napasnya. Kamu sudah mabuk. Aku akan menyuruh orang untuk membawamu pulang. Aku tidak mau orang lain. Aku mau kamu yang mengantarku pulang. Aku tidak peduli, kamu adalah calon suamiku. Kamu harus mengantarku pulang. Kamu yang antar, kamu. Juliana menggenggam lengan William dan terus menggoyang-goyangkannya. William sudah mulai kesal. Juliana ini benar-benar menyebalkan. Menyusahkan sekali. Jika orang yang mabuk ini adalah si ikan mas, maka dia akan langsung memeluknya. Setelah memikirkan untuk beberapa saat, William menghela napas dan berkata, "Oke, aku akan mengantarmu pulang hanya sekali ini saja." William merangkul Juliana keluar dan mendudukkannya ke dalam mobil. Tubuh Juliana terus menempel pada William. Wangi tubuhnya menguar hingga tercium oleh William. Tentu saja, aroma alkohol yang kuat juga tercium dari mulutnya. William mengalihkan pandangannya keluar jendela, sangat tidak ingin untuk melihat ke arahnya. Malahan, Juliana yang sudah setengah sadar melihat ke wajah William yang tampan itu dengan tatapan penuh hasrat. Tampan, indah, juga kuat. William, aku hanya bilang jika aku jatuh cinta padamu, apakah kamu bisa menyayangiku? William memejamkan matanya, masih terus melihat keluar jendela, kemudian mengatakan dengan nada sinis. Aku hanya bisa menyayangi yang aku cintai, hening. Juliana mulai tersenyum bodoh, senyum getir. William mengantarkan Juliana sampai kediamannya. Tidak ada seorang pengawal pun yang membantunya dan Juliana tidak bisa berdiri saking mabuknya. Dalam keputusasaannya, William hanya bisa menahan kekesalan, kemudian merangkulnya menaiki tangga dan mengantarkan sampai ke kamarnya. William membaringkan Juliana di atas tempat tidur, dia berbalik langsung pergi meninggalkan wanita itu. William, aku mohon, jangan pergi. Juliana menghampirinya dan memeluknya dari belakang. Meski Juliana sedang mabuk, tapi dia masih agak sadar dan bisa memeluk erat William. Wow, lelaki ini kuat sekali. Bab 284. Takdir yang terhubung. Hanya dengan menyentuh pinggang William yang keras, cukup untuk membangkitkan nafsu birahinya. Lelaki tampan seperti ini, jika menanggalkan bajunya, rawer, bisa mimisan. Juliana menyenderkan wajahnya ke punggung bagian bawah William, kemudian menciminya dengan liar mengatakan dengan nada menggoda. William, aku juga seorang wanita yang cantik kan? Malam ini jangan pulang ya. Temani aku gelombang, aku jamin akan membuatmu bahagia. Sungguh, aku akan membuatmu merasakan apa yang belum pernah kamu alami dengan wanita lain. Dia adalah seorang wanita yang tidak bisa dikendalikan, apanya yang belum pernah dialami. Dia juga adalah seorang pemain cinta kawakan. Kemampuannya di atas ranjang. Haha, dia punya banyak cara. Dia sangat percaya diri. Hanya jika William merasakan tubuhnya, dia pasti akan ketagihan. Lepaskan, William mengatakannya tanpa ekspresi. Tidak, aku tidak akan melepasmu. Aku ingin kamu menemaniku. William. Aku bilang lepaskan. Kalau kamu tidak mendengarkannya, aku akan memaksamu. Kesabarannya bisa dilihat lewat alisnya. Juliana ini benar-benar tidak akan menyerah. Selalu menggodanya untuk berhubungan badan. Apakah dia pikir William adalah seorang lelaki yang ketika melihat makanan di depannya akan langsung diam saja? Wanita yang lebih seksi dan cantik dibandingkan dengan Juliana jauh lebih banyak. Namun, siapa yang pernah melihat William hilang kontrol di hadapan mereka? Stella adalah pengecualian. Benda kecil itu, mungkin adalah cara khusus untuk menyiksanya. Dia hanya tidak bisa mendapatkan Stella, si gadis kecil itu. Saat melihatnya, dia bisa terbawa dalam nafsunya, meski Stella memiliki wajah yang polos. Juliana masih terus memeluk erat William, kemudian menyeringai, haha, William, apa kamu bersedia menghancurkanku? Aku tidak menyayangkan apapun. Jawab William dingin. Setelah dia mengucapkan hal itu, William tiba-tiba menggenggam tangan Juliana dengan sekuat tenaga untuk melepaskan diri darinya. Karena genggaman itu sangat kuat, membuat tangan Juliana terasa sangat sakit. Tangannya terasa seperti patah. Ah, sakit. Huff. William menghempaskannya dan langsung pergi. Namun, Juliana lagi-lagi memeganginya dengan sangat berani, kali ini memegang pada bagian kakinya.
Haha, William, jika kamu ingin pergi dari sini, injaklah aku dulu. Hahaha. Juliana yang sangat mabuk hanya tertawa, sampai-sampai pakaian di tubuhnya bercecer dan terbuka begitu saja, memperlihatkan buah semangkanya. Bahkan sampai memperlihatkan cerinya. Oke, karena kamu menyuruhku untuk menginjakmu, aku akan mendengarkan perintahmu. William tidak menghiraukan tubuh Juliana. Kakinya yang jenjang kemudian menghempaskan Juliana begitu saja dan kemudian meninggalkannya. Ah, kamu benar-benar kejam. Kamu. Juliana dihempaskan begitu jauh oleh William, kemudian ia hanya berbaring di lantai dan menangis. Aku sejak dulu memang begini. Kejam dan berdarah dingin. Jadi, menjauhlah dariku, Nona Juliana. Selamat malam. William tersenyum sinis kemudian membalikkan badan dan langsung pergi. Jemari rampingnya kemudian memegang pegangan pintu. Tubuhnya yang tegap dan atletis membukanya dengan kasar setelah itu. Dia berlari. Us. William menenangkan dirinya dengan menarik napas dalam-dalam. Dia masih terengah-engah. Gerah. Sangat gerah. Tiba-tiba, tubuhnya meluap-luap seperti sebuah tungku yang dipanasi. Perut bagian bawahnya begitu bergolak. William menahan napasnya, kemudian dia bisa merasakan perut bagian bawahnya terasa menegang. Dia merasa panas dan menggebu-gebu. Apa yang terjadi? William mengangkat alisnya, kemudian mengerlingkan matanya. Hahaha, terdengar suara tawa Juliana dari belakang, masih dengan tawa orang mabuk. William, bukankah kamu sekarang merasa gerah? Perasaan seperti ini membuatmu panas bukan? Apa kamu ingin melepaskan hasrat dalam tubuhmu? Panaskan. Jika merasa demikian, kamu tidak perlu pergi dari sini, tinggallah saja. Aku akan membantumu untuk meredakan hal itu. William, takdir kita saling terhubung, aku juga merasa sangat gerah. Ah. Juliana terus meracau, lalu mulai menanggalkan satu persatu pakaiannya. Sambil menarik gaunnya, berasteris yang dipakainya pun juga turut ditanggalkan kemudian melemparkannya. Pampersnya juga segera dilepaskan, tanpa ragu ia lempar begitu saja. Pipi Juliana merah merona. Dia menyeringai sambil melihat ke arah William. William mencoba membangkitkan tenaganya, namun dia baru menyadari bahwa hal ini sia-sia. Sial. William menggertakkan giginya. Juliana, si wanita brengsek ini. Ternyata wanita itu telah memberi obat untuknya. Sepertinya, wanita itu telah memberi obat untuk merangsang vitalitasnya. Kamu, apa yang telah kamu lakukan? William bertanya dengan sangat marah. Haha, aku melakukan apa? Aku kan hanya membuatmu agar lebih bergairah. Kamu suka kan? Kemarilah, sini mendekatlah ke aku jamin akan membuatmu bergairah. William mengepalkan tangannya dengan erat, kemudian membalikkan sedikit tubuhnya, melihat tubuh putih milik Juliana yang terbuka seutuhnya. Tubuh wanita itu terekspos dengan tidak bermoralnya, terlihat begitu menggoda. Huff. Tiba-tiba William merasa semakin panas. Sesaat setelah melihatnya, hampir membuat William berubah menjadi sangat bernafsu dan ingin segera menerkam Juliana. Damn it. Obat itu memiliki efek yang sangat kuat. William hampir tidak bisa mengontrol dirinya akibat efek dari obat itu. Juliana menatap mata William sambil menyeringai dan berkata, "Jangan pergi. Oh, apa kamu masih bisa pergi? Obat itu akan membuat penglihatanmu menjadi kabur. Jika kamu menyetir maka akan sangat berbahaya. Jika kamu tinggal, siapa yang akan meredakan panas dalam tubuhmu? Apa kamu tidak ingin buru-buru? Tidak merasa panas? Kamu tidak menginginkanku?" Setelah mengatakan hal itu, tangan Juliana mulai menuruni tubuh indahnya, semakin ke bawah. Dan ke bawah. Jemari yang berkutek merah muda itu menyentuh area privatnya. Aku sangat membutuhkanmu. William, kemarilah sini. Dia memijit-mijit area tersebut dengan lembut, matanya menyipit, kemudian memperlihatkan ujung lidah merah mudanya, lalu mengayun-ayunkan tubuhnya dengan begitu menggoda. Boom! William menegang di tempat. Tubuhnya yang terangsang, terasa semakin panas. Badannya mulai panas dingin, bagaimana mungkin bisa menahan diri dari godaan wanita itu? Jika lelaki itu adalah orang lain, pasti sudah menerkam tubuh wanita itu. Memang begitu seharusnya. Sekarang sedang terbaring seorang jalang di sana,
pastilah bisa membuat lelaki yang sedang dalam pengaruh obat vitalitas akan merasa semakin terangsang. Akan berakhir sia-sia jika membandingkan tekad seseorang untuk menekan nafsunya dengan efek yang ditimbulkan oleh obat itu. Aku merasa sangat sakit, panas. Aku sangat ingin untuk bercinta. Seperti terdengar jeritan hati dari lubuk hati terdalam seorang William yang menggetarkan jiwanya. Jemarinya perlahan-lahan mulai bergetar. William mengertakkan giginya kuat-kuat dan bertanya, "Bagaimana caranya kamu memberiku obat ini?" Jelas-jelas dia sudah sangat memperhatikan untuk tidak minum alkohol itu sama sekali. Makanan pun dia juga sangat memperhatikan. Sebenarnya bagaimana dia memberikan obat itu? Hahaha, serbuk dari obat itu yang sudah menguar dalam ruangan ini. Jika aku ingin memberimu obat itu, aku juga harus mengobati diriku sendiri. Lagi pula kamu bukanlah orang yang mudah dibodohi. Hahaha, tapi, hari ini aku sukses melakukannya, benar kan? William memejamkan matanya. Oke, Juliana, kamu benar-benar ingin mati ha? Aku sangat mengagumimu. Bisa-bisanya kamu terpikirkan hal semacam itu. William menggertakkan giginya sambil menyeringai. William, sekarang adalah saatnya bagi kita untuk menikmati gairah ini. Kemarilah William, aku pasti akan membuatmu merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kemarilah. Terima kasih atas hadiahmu ini, aku akan mengingatnya. Hanya saja aku lupa untuk memberitahumu, bahwa aku bisa menahan efek dari obat ini secara alami. Aku pergi dulu, kamu nikmati saja sendiri. Jika memang tidak bisa, aku akan membawa bawahanmu untuk membantumu. Atau, aku akan membawa kucingmu kemari. Selamat malam. Setelah William mengatakan hal itu, dia langsung membuka pintu dan pergi begitu saja. Stop, William. Jangan pergi. Juliana teriak sangat keras, sampai memekakkan telinganya sendiri. Adakah orang yang langsung bisa terhindar dari obat itu? Apakah rencananya itu gagal begitu saja? Tangkap dia. Hei, cepat tangkap dia, dan ikat dia. Juliana yang masih bertelan kemudian berlari terhuyung-huyung keluar, memegangi pintu dan menggeram. Wush. Satu persatu bawahannya mendengar perintahnya, kemudian mereka langsung menyergap William. William menyeringai dan berkata, "Hanya kalian. Apakah kalian ingin mencoba menghentikanku? Cari mati saja." William langsung menghabisi mereka hanya dengan satu pukulan. Juliana terengah-engah, menaiki tangga dan berteriak seperti orang gila, "Jangan biarkan dia pergi William. Jangan pergi. Tembak. Tembak dia. Hentikan dia. Dor dor dor." Terdengar suara tembakan, William langsung meniarapkan badannya untuk menghindari peluru itu. Kemudian, dia segera mengeluarkan pistol dari jasnya, dia langsung masuk ke dalam mobil tanpa melihat ke belakang, lalu mengendarainya sambil memberi tembakan balik ke mereka. Ah! Seseorang terkena tembakan. Mundur. Mobil William sudah melaju secara brutal. Banyak orang yang masih mencoba mengejar mobil William. Suara tembakan masih terus terdengar. Fuck! Apakah Juliana benar-benar gila? Sesinting ini. William menginjak gas, kemudian mobil melaju sangat cepat sambil melihat belakang dari kaca spion. Oke, sudah terbebas dari mereka.